Kasus yang bakal gue bahas di video kali ini baru banget terjadi di tanggal 13 November 2022 dan sempet sangat-sangat viral. Ada banyak banget rumor, teori, konspirasi, dan hampir seluruh sosial media ngebahas soal kasus ini. Mungkin kalian juga udah pernah dengar, yaitu tentang kasus terbunuhnya 4 mahasiswa di Amerika, tepatnya di Moskow, Idaho. Bukan Moskow, Rusia ya. Kasus ini sangat viral karena korbannya 4 mahasiswa yang tinggal satu rumah. Katanya TKP sangat-sangat brutal, darah di mana-mana. Dan yang gak habis pikir, ternyata di dalam rumah ini ada 2 mahasiswi yang selamat. Jadi sebenarnya mereka berenam di dalam rumah, tapi yang meninggal ada 4. 2-nya lagi selamat dan gak tahu apa-apa. Benar-benar susah untuk diterima oleh akal sehat. Berhubung sekarang sudah banyak informasi dan keterangan resmi dari polisi, jadi langsung aja kita bahas apa aja yang sudah diketahui sampai saat ini dan rupanya sudah ada tersangka. Berhubung kasusnya agak panjang, siap-siap makanan atau yang mau tidur, silahkan dengerin dan mudah-mudahan kalian gak ketiduran karena ya agak panjang. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Kota Moskow yang ada di Idaho dihuni sekitar 25.000 penduduk dan hampir semuanya adalah mahasiswa, kalau enggak orang-orang bisnis yang kerjaannya meliputi sekitar kampus. Jadi hampir semua orang ada hubungannya satu sama lain. Kalau misalnya pergi makan, ketemu temen, satu kampus, satu jurusan. Pokoknya anak-anak mahasiswi-mahasiswi di situ tuh hampir selalu kenal satu sama lain. Kalaupun ada keluarga, ya juga keluarganya paling murid-murid di situ. Dan di kota ini ada satu universitas terkenal, yaitu Universitas Idaho. Kota Moskow bisa dibilang salah satu kota teraman yang ada di Idaho. Kasus pembunuhan terakhir di kota ini itu tahun 2015. Jadi semua penduduk yang tinggal di kota ngerasa sangat aman. Bahkan banyak yang gak ngunci pintu. Ini juga jadi pelajaran buat kita, seaman-aman apapun lingkungan tempat kita tinggal, jangan lupa untuk kunci pintu. Better safe than sorry. Karena ada banyak banget kampus, udah jelas di sekitar sini ada banyak asrama, apartemen, dan juga rumah-rumah yang disewa oleh mahasiswa. Nah, rumah yang akan kita bahas kali ini yaitu rumah yang ada di Kings Road 1122. Rumah 3 tingkat yang disewa oleh 5 mahasiswa. Rumah ini bentuknya agak unik karena terletak di bukit, jadi dia ada 2 pintu masuk. Rumah ini kan 3 tingkat. Nah, di lantai 1 ada pintu masuk. Di lantai 2 juga ada pintu masuk. Cuman di lantai 3 yang nggak ada pintu masuk. Jadi kalau misalnya ada yang mau masuk ke rumah, bisa milih mau masuk dari lantai 1 atau mau masuk dari lantai 2. Kalau mau naik ke lantai 3, harus lewat tangga yang ada di dalam rumah. Mari kita bahas siapa aja yang tinggal di dalam rumah ini. Di lantai 1 ada 2 mahasiswi yang selamat saat kejadian. Nama kedua mahasiswi ini dirahasiakan karena mereka jadi target bullying netizen. Netizen sering bilang, kok bisa teman-temannya dibunuh, kok 2 orang ini nggak bangun. Pokoknya nama mereka dirahasiakan biar mereka nggak jadi bahan hujatan dari publik. Mari kita bahas siapa yang tinggal di lantai 2. Yang tinggal di lantai 2 adalah mahasiswi bernama Sana. Sana ini sebenarnya tinggal sendirian, tapi beberapa bulan terakhir dia bertemu dengan pria bernama Ethan yang kemudian menjadi pacarnya. Berhubung udah pacaran, si Ethan ini sebenarnya tinggal di asrama lain, tapi berhubung karena pacaran dengan Sana, dia sering banget tinggal sekamar dengan si Sana. Dan di waktu kejadian, Ethan juga lagi nginep di rumah ini, makanya dia jadi korban. Lanjut ke lantai 3, ada Kaylee dan Madison. Kaylee dan Madison sudah dari dulu sahabatan dari kelas 6 SD. Sampai-sampai kuliah aja harus satu tempat meskipun beda jurusan. Umur mereka ini sekitar 20-21 tahun semua, jadi masih muda-muda banget. Berhubung semuanya mahasiswa, kenal satu sama lain, mereka jarang banget ngunci pintu. Bahkan rumornya di hari kejadian, pintu rumah mereka di lantai 1 itu kebuka. Tapi ini juga nggak bisa diklarifikasi ya bener apa enggak. Menurut kesaksian orang sekitar soalnya. Mereka juga sering banget bawa temen masuk ke dalam rumah. Jadi sengaja emang rumah ini nggak dikunci biar kalau ada yang datang langsung masuk aja. Bahkan pernah sebelum kejadian ini terjadi ya, rumah ini tuh dikomplain oleh tetangga soalnya muter musik kenceng banget. Datanglah petugas patroli, diketok rumah ini. Yang keluar bukan mereka berenam. Mereka berenam lagi nggak ada di rumah itu. Justru yang ada di dalam rumah itu teman-teman mereka.
Jadi kalian bisa bayangin kan seberapa bebasnya mereka yang tinggal di rumah ini. Saking ngerasa emang aman, so mari kita bahas sehari sebelum kejadian. Di tanggal 12 November 2022, keenam mahasiswa ini semuanya lagi nggak di rumah. Mereka semua ada party sendiri. Soalnya kan teman mereka beda-beda. Yang pertama kali pulang ke rumah itu dua mahasiswi yang tinggal di lantai 1. Terus sekitar jam 1.45 malam, giliran Sana dan Ethan yang pulang. Mereka habis dari party di kampus. Terakhir, giliran Kaylee dan Madison yang tinggal di lantai 3. Kaylee dan Madison waktu itu pergi ke bar. Menurut kesaksian orang sekitar, mereka pulang sekitar jam 1:30 malam. Gak langsung pulang ke rumah, tapi mampir dulu ke food truck. Truk yang jualan pasta. Mereka berdua makan pasta carbonara. Dari kamera sekitar, kelihatan Kaylee dan Madison dibuntuti oleh pria tak dikenal. Di sini kita panggil aja pria misterius. Pria misterius ini jalan di belakang Kaylee sama Madison, terus kayak nungguin mereka makan. Tapi dia diem aja. Setelah Kaylee dan Madison makan, mereka naik taksi. Terus temennya Kaylee dan Madison sempat bilang ke mereka, "Loh, kok temennya nggak diajak?" Nunjuk ke pria misterius itu. Terus Kaylee sama Madison bilang, "Apa sih? Siapa?" Dan disitulah teman-temannya baru sadar pria misterius ini aneh. Kalau bukan teman mereka, ngapain dari tadi nungguin? Kondisi Kaylee dan Madison waktu itu mabuk dan cukup berat. Mereka berdua diketahui sampai di rumah sekitar jam 2 malam. Sekitar jam 2:30 sampai jam 4 malam, keduanya masih bangun. Kaylee dan Madison nelponin mantan pacarnya Madison. Gak tahu mau ngomongin apa. Tapi mantan pacarnya Madison nggak ngangkat telepon. Kaylee dan Madison nelpon sebanyak 9 kali, semuanya nggak diangkat, dan ini adalah aktivitas terakhir mereka sebelum terbunuh. Diduga pembunuhan terjadi sekitar jam 4:20 subuh sampai jam 5 subuh. Tapi petugas 911 baru ditelepon sekitar jam 11:30 siang. Yang nelpon kayaknya salah satu dari dua mahasiswi yang selamat yang tinggal di lantai 1. Telepon ini sendiri enggak jelas siapa yang nelpon, isi teleponnya apa. Pokoknya petugas cuma bisa dengar mereka berdua nangis dan ada pingsan-pingsannya. Karena petugas 911 bingung, mereka tetap mengirim petugas untuk ngecek ke rumah ini. Rupanya waktu petugas datang, warga sekitar udah ngumpul di depan rumah. Dengar-dengar nih rumornya, dari luar dinding rumah ngerembes darah. Ini gue merinding, gak bisa bayangin di dalam rumah itu kejadiannya kayak gimana. Sampai darah bisa merembes sampai dinding luar. Waktu petugas buka pintu lantai 1, mereka udah bisa mencium bau darah yang sangat-sangat kuat. Waktu mereka naik ke lantai 2, mereka menemukan jenazah Sana. Ternyata Sana bukanlah satu-satunya korban, karena Ethan, Kaylee, dan Madison juga ditemukan bersimbah darah. Gimana persisnya kondisi jenazah, polisi enggak menjelaskan lebih lanjut. Mereka sengaja menahan informasi ini supaya enggak diketahui oleh publik. Cukup polisi dan pelakunya aja yang tahu. Takutnya nanti semakin banyak informasi yang diketahui, semakin susah polisi mengelabui pelakunya. Yang jelas waktu itu polisi nanyain semua toko-toko di sekitar siapa aja yang beli pisau berburu. Jadi secara langsung nih masyarakat sekitar tahu kayaknya semua mahasiswa yang meninggal dibunuh menggunakan pisau. Tapi infonya cuma sampai situ. Baru-baru ini, alasan kenapa Ruang Gelap juga baru bahas biar lebih rinci, sudah keluar keterangan dan affidavit dari para petugas aparat dan juga kepolisian yang mengerjakan kasus ini, menginvestigasi kasus ini maksudnya. Dari sini kita bisa tahu sebenarnya kejadian lebih rinci yang dialami oleh polisi waktu datang ke TKP itu apa. Jadi waktu petugas masuk ke lantai 1 aman, mereka naik ke lantai 2, barulah mereka menemukan jenazah Sana dan Ethan bersimbah darah. Gua kurang jelas ya, Kaylee dan Madison ditemukan di lantai 3 atau di lantai 2. Nah ini yang gua tuh dari kemarin cari-cari, tapi infonya tuh kurang jelas. Jadi gue juga nggak tahu apakah keempat-empatnya ditemukan di lantai 2 atau Kaylee dan Madison di lantai 3. Polisi nggak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Jadi pelaku benar-benar datang untuk menghabisi mereka, itu aja. Dan cara pelaku menusuk semua korban benar-benar sangat brutal. Menggunakan pisau berkali-kali dan kayaknya ada motif dendam. Polisi juga mengatakan bahwa ada korban yang diserang saat bangun.
Jadi ada yang dibunuh waktu tidur, ada juga yang dibunuh saat bangun. Soalnya salah satu dari mereka ada yang berusaha melawan. Dan ternyata yang berusaha melawan adalah Sana. Soalnya di jam 4 subuh, Sana ini masih sempet ngambil makanan dari kurir guys. Dan dari HP Sana, kelihatan kalau jam 4 dia masih scroll TikTok. Tapi keempat korban ini semuanya kan habis party, jadi mereka habis mengonsumsi alkohol dan dalam keadaan yang mabuk. Jadi mungkin itu juga alasan kenapa pelakunya yang sendirian bisa menghabisi mereka berempat. Dan 2 mahasiswi yang selamat juga dalam keadaan mabuk. Jadi mungkin ini alasan kenapa mereka nggak terlalu responsif, nggak dengar ada ribut-ribut. Di dalam keterangan ini juga polisi menjelaskan kalau sebenarnya salah satu dari 2 mahasiswi yang selamat sebenarnya tidur di lantai 2. Jadi di lantai 2 itu ada 2 kamar. Satu kamar berisi Sana dan Ethan, satu kamar lagi diisi oleh mahasiswi yang selamat. Mahasiswi inilah yang jadi saksi hidup. Sebut aja namanya Mawar. Si Mawar cerita, sekitar jam 4 subuh dia dengar ada suara geradak-geruduk di lantai atas, di kamarnya Kylie dan Madison. Terus ada juga suara anjing yang nangis, tapi cuman sedikit. Mawar kira pasti Kylie lagi ngediemin anjingnya nih. Soalnya geradak-geruduk. Mawar nggak mikir yang aneh-aneh, dia tidur lagi. Beberapa menit kemudian, Mawar dengar ada suara merintih. Kebangun kan dia? Terus dia buka pintu kamarnya. Kondisi waktu itu gelap ya. Lampu di rumah itu semuanya mati, termasuk di kamar Mawar, soalnya dia kan baru bangun. Waktu Mawar ngintip, gak ada siapa-siapa. Memang ada suara rintihan, tapi dia kira itu suaranya Sana yang lagi berantem dengan Ethan. Ya, siapa sih yang mikir ada pembunuh masuk? Mawar nggak ngelihat siapa-siapa, jadi dia balik lagi ke kasur. Terus Mawar dengar lagi ada suara cowok. Suara cowok ini dia nggak kenal. Cowok nggak dikenal ini bilang, "Nggak apa-apa, tenang aja, aku di sini mau membantu kamu." Mawar buka pintu lagi, nggak ada siapa-siapa. Jadi Mawar pikir, ya udahlah ya, mungkin temennya Sana datang berkunjung, kan udah biasa. Terus untuk yang ketiga kalinya, Mawar ngintip lagi. Kali ini Mawar ngelihat ada orang jalan, pakai baju serba hitam. Badannya tinggi, besar, kayak cowok. Tapi mukanya ditutup pakai kain hitam juga. Yang cuman Mawar bisa lihat itu alisnya tebel. Si Mawar kaget banget. Dia nge-freeze, saking takutnya nggak bisa gerak. Dan itu posisinya pintunya udah kebuka ya. Jadi sebenarnya Mawar dan pelakunya itu udah saling lihat-lihatan. Cuman untungnya lampu kamar Mawar mati. Waktu pelakunya jalan deket banget, rupanya pelakunya nggak sadar kalau Mawar ada di situ. Katanya nih, otak manusia tuh nggak bisa mendeteksi makhluk yang tidak bergerak, apalagi dalam keadaan gelap. Jadi si pelakunya nggak sadar Mawar berdiri di situ. Pelakunya langsung jalan keluar ke pintu geser dari lantai 2. Langsung kabur. Memang kejadian ini disaksikan oleh Mawar sekitar jam 4 sampai jam 5 subuh. Tapi entah kenapa baru nelpon 911 sekitar jam setengah 12 siang. Alasannya apa? Cuman 2 mahasiswa yang selamat ini dan juga polisi yang tahu. Mungkin Mawar dan temennya yang satu lagi sangat-sangat shock atau mereka bener-bener ketiduran bablas karena habis mabuk. Mungkin Mawar menyaksikan hal ini setengah mabuk, jadi dia kayak antara tahu ini sadar atau nggak sadar, gue juga nggak ngerti gimana. Yang jelas kita nggak bisa berspekulasi karena kita nggak pernah berada di posisi Mawar. Dan gue yakin dia pasti trauma banget. Bayangin, dia bener-bener hampir aja jadi korban juga. Dan makanya itu nama Mawar dan mahasiswi satunya lagi disembunyikan. Takutnya mereka dihujat netizen. Padahal kan kita nggak tahu ya gimana perasaan kalau jadi mereka. Polisi juga menjelaskan kalau waktu itu di TKP mereka menemukan ada sarung pisau. Gara-gara sarung inilah polisi tahu senjata pembunuhan adalah pisau berburu. Dan dari sarung ini polisi mendapatkan DNA seorang pria tak dikenal yang rupanya belum terdaftar di database. Dan polisi yakin ini adalah DNA pelakunya. Tapi waktu itu info ini enggak dikasih tahu ke publik. Di hari kedua polisi melakukan investigasi, pihak kepolisian lain sempat melakukan penilangan terhadap mobil yang terbengkalai di pinggir jalan. Di Idaho, semua plat kendaraan harus ditaruh di depan mobil. Tapi mobil yang mereka temukan di pinggir jalan ini, platnya di belakang, bukan di depan. Itulah kenapa polisi menilang mobil ini. Dan waktu dilihat-lihat oleh polisi, kayak ada bercak darah di pinggir depannya. Gak lama kemudian,
datanglah sang pemilik mobil. Dia bilang darah di mobilnya itu gara-gara habis nabrak rusa. Dan alasan kenapa plat mobilnya di belakang bukan di depan, karena mobilnya emang registrasinya ke Washington, bukan Idaho. Tiap negara kan punya aturan masing-masing ya. Dan waktu itu polisi yang menilang nggak tahu kalau penilangan ini nantinya ada hubungan dengan kasus meninggalnya 4 mahasiswa di Idaho. Kita balik lagi ke kasus pembunuhan ya. Waktu polisi mengecek semua CCTV, nanyain tetangga, denger apa nggak waktu kejadian, mereka mulai menemukan beberapa informasi penting. Kalau dari tetangga sekitar sih, mereka nggak mendengar apapun. Tapi dari rekaman CCTV, polisi ngeliat ada gerak-gerik mobil warna putih yang aneh banget. Mobil ini berkali-kali melewati rumah TKP. Muter, berhenti, muter lagi. Dari sekitar jam 3 sampai jam 5 pagi, barulah mobil ini pergi. Jenis mobilnya Hyundai Elantra, tahun 2011 sampai 2013. Disinilah polisi sadar kalau mobil yang mondar-mandir ini nggak punya plat di depan, platnya di belakang. Mereka baru sadar, berarti mobil ini bukan mobil Idaho, mobil dari negara lain. Dan waktu mereka ngeliat ke peta, Universitas Idaho itu cuma 15 menit dari Washington. Jadi benar-benar hampir di perbatasan negara. Dan di antara perbatasan Washington dan Idaho, ada University of Washington, kampus lain juga. Di sini polisi mikir, jangan-jangan mobil yang kita cari bukan mobil yang berasal dari Idaho, tapi dari Washington. Polisi mulai mendata siapa aja di sekitar situ yang pakai mobil Hyundai Elantra warna putih keluaran 2011 sampai 2013. Setelah dicek-cek dengan polisi Washington, mereka nemu nih bahwa baru aja ada penilangan di Idaho dari mobil yang terdaftar di Washington. Mobilnya Hyundai Elantra warna putih juga. Dan rupanya pemilik mobil bernama Bryan Kohberger yang berusia 28 tahun dan merupakan murid S3 plus asisten dosen di University of Washington. Kebetulan banget gak nih? Yang bikin polisi nggak habis pikir, Bryan Kohberger ini S3 di bidang peradilan pidana dan kriminologi. Yang berarti dia ahli dalam kejahatan. Selama berminggu-minggu, polisi membuntuti gerak-gerik Bryan. Mereka juga men-tracking sinyal HP Bryan, kemana aja dia pergi selama ini. Dan hasilnya sangat mengerikan guys. Terdaftar sebanyak 12 kali dari bulan Agustus, Bryan sudah sering mendatangi rumah TKP. Kejadiannya November, dibuntutinya dari Agustus. Gue merinding banget. Enggak lama setelah terjadinya kasus pembunuhan, Bryan mudik bawa mobilnya ke Pennsylvania untuk tinggal dengan orang tuanya. Di sini juga polisi dan FBI memantau. Untuk membuktikan apakah DNA yang ada di TKP adalah DNA Bryan, FBI sampai ngegali kotak sampah rumah itu. Dari sampah ini, mereka lakukan analisis DNA, dicocokkan dengan DNA yang ada di TKP, dan hasilnya 99,9998% cocok. Rupanya DNA yang diambil oleh FBI sebenarnya DNA bapaknya Bryan. Tapi wajar lah ya, DNA mereka sama, soalnya kan bapak anak. Tapi tetap yang ditangkap adalah Bryan, meskipun polisi curiga kayaknya bapak emaknya Bryan nih tahu kalau Bryan ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Tapi bukan berarti mereka pelakunya ya. Soalnya setelah kasus pembunuhan terjadi, bapaknya Bryan tiba-tiba dari Pennsylvania terbang ke Washington. Barulah habis itu dia ngajak Bryan bawa mobilnya ke Pennsylvania. Menurut orang-orang sih kayak aneh aja, kok tiba-tiba bapaknya ngejemput terus bawain mobilnya pulang ke rumah. Tapi nggak tahu ya, ini masih spekulasi. Pencarian dan pengajaran yang gue ceritain tadi berlangsung selama berminggu-minggu. Begitu hasil DNA keluar, di tanggal 30 Desember 2022, SWAT team langsung menyergap rumah keluarga Bryan. Bryan langsung ditangkap oleh FBI. Waktu ditangkap, Bryan sempat mengaku dia nggak mengenal dan nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Tapi setelah dijelaskan soal DNA, bla bla bla, akhirnya Bryan mengaku. Tapi alasan motif utama kenapa Bryan melakukan pembunuhan yang sangat brutal ini masih belum diketahui. Banyak motif yang beredar di internet tapi belum terkonfirmasi. Mari kita bahas beberapa yang menurut gua meyakinkan dan sangat merinding. Serem banget soalnya. Netizen
sempat menemukan akun Reddit bernama Brian Kohberger yang ngeposting soal penelitian gimana orang-orang melakukan kejahatan. Jadi di dalam postingan ini, Brian bilang ke semua orang, siapapun yang pernah ditangkap atau enggak ditangkap karena melakukan kejahatan, tolong dong isiin kuesioner ini. Soalnya dia lagi melakukan penelitian tentang kenapa orang melakukan tindak kejahatan dan gimana rasanya waktu melakukan kejahatan. Isi kuesionernya pertanyaan-pertanyaan yang bikin merinding guys. Karena kita tahu nih, Brian sekarang melakukan kejahatan. Pembunuhan 4 mahasiswa dalam satu malam sendirian. Di postingan ini, Brian bilang dia berasal dari University of Washington. Jadi nggak tahu ya sebenarnya ini beneran Brian atau orang lain. Tapi menurut gue terlalu banyak kebetulan kayaknya beneran Brian. Karena di affidavit yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, cerita soal akun Reddit ini juga dimasukin ke situ. Jadi kayaknya sih bener ya. Terus, mahasiswi kampus yang sering diajarin oleh Brian cerita kalau dulu Brian itu kejam. Kalau ngasih nilai tuh kayak pelit banget. Terus orangnya agak aneh. Kadang memaksakan diri untuk bisa diterima oleh orang sekitar. Tapi begitu kasus pembunuhan terjadi, Brian tiba-tiba berubah. Yang dulunya rapi banget, sekarang agak acak-acakan. Mereka kan belajarnya itu kriminologi ya. Jadi waktu ada kasus pembunuhan ini, pastinya kasus ini tuh dibahas terus di kelas. Apalagi jarak TKP dengan kampus mereka cuma 15 menit. Waktu para mahasiswa sibuk ngebahas soal kasus ini, Brian diem aja. Bener-bener gak ada komentar. Dan semenjak kejadian ini juga nih, Brian itu kalau ngasih nilai mudah banget. Sampai ada mahasiswa yang bilang kalau pelajarannya Brian sekarang, tugas itu kumpulin aja coret-coretan bisa dapet A. Saking gampangnya. Dan ini nih perubahan yang sangat drastis ya. Oke, kita balik lagi ke motif. Ada juga rumor bahwa sebulan sebelum kejadian, Kaylee udah bilang ke keluarga dan teman-temannya, kayaknya dia di-stalk. Ada stalker yang sering ngikutin dia. IG-nya juga di-follow orang nggak dikenal yang selalu nontonin story-nya. Tapi kita nggak tahu stalkernya tuh Brian atau orang lain. Soalnya sering juga kan ada second account yang ngelihat story cuman karena kepo ya. Tapi kalau dari sinyal HP yang diperiksa oleh polisi, si Brian sudah terbukti menguntit sejak Agustus. Yang berarti emang udah lama diintai, tapi nggak tahu targetnya tuh Kaylee atau emang dia dasar memilih rumah ini karena nggak pernah dikunci. Kita nggak tahu ya. Tapi menurut para ahli, berhubung pelakunya kabur setelah menghabisi Sana, berarti yang pertama kali dibunuh adalah Kaylee dan Madison yang di lantai 3. Baru habis itu turun, bunuh Sana dan Ethan. Pertanyaannya, kenapa Brian nggak membunuh 2 mahasiswa di bawah? Berarti targetnya itu memang yang lantai 3 sama lantai 2, ya kan? Kalau targetnya cuma lantai 3, pasti pelakunya langsung kabur. Ngapain dia ngebunuh yang di lantai 2 juga? Makanya ada dugaan kalau yang menjadi target utama Brian adalah Madison dan Sana. Madison di lantai 3, Sana di lantai 2. Soalnya Madison dan Sana kerja di restoran vegan. Dan rupanya si Brian ini vegan juga guys, dia nggak makan daging. Bahkan nih, kata orang tuanya Brian, di rumah Brian nggak mau makan bekas panci yang habis ngegoreng daging. Kalau misalnya dia ngelihat ibunya habis masak daging terus baru masak sayur, si Brian ini guys beli panci baru biar makanannya dimasak bener-bener tanpa menyentuh daging. Jadi siapa tahu sebenarnya Brian ketemu dengan Kaylee dan Madison dari restoran ini terus lama-lama terobsesi, makanya mereka berdua dijadikan target. Tapi itu masih asumsi. Segini dulu cerita kita pada kali ini. Thank you so much atas semua dukungan kalian dan kurang dan lebih gue mohon maaf. Gue berusaha banget untuk mencari yang paling up to date dan bisa terpercaya. Kalaupun informasinya kurang bisa dipercaya, gue udah bilang kan masih dugaan. Kasus ini mengajarkan banyak banget pelajaran ke kita. Pertama, hati-hati posting di sosial media. Kita nggak tahu siapa yang nonton. Informasi-informasi pribadi mending jangan di-upload. Terus yang kedua, selalu kunci pintu, jendela. Nggak tahu tempatnya aman atau gimana, kunci aja. Better safe than sorry. Bukan berarti gue menyalahkan korban, enggak.
Dalam kasus ini tentu aja Brian yang salah. Tapi alangkah baiknya kita juga sangat berhati-hati. Biar kalau ada yang berniat jahat, sulit untuk menjalankannya. Dan yang terakhir ya berdoa sih. Kalau udah banyak hal yang kita lakukan, berusaha untuk melindungi diri, ujung-ujungnya balik lagi ke Tuhan. Yang namanya takdir di luar kemampuan kita sebagai manusia. I'll see you guys very soon in the next video. Thank you so much. Please stay safe, take care, and stay alive.